teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah, kali ini aku mau membahas tentang IP versi 6 nih teman-teman. Materi yang akan kita pelajari yang pertama ada tentang pengenalan IP versi 6, kemudian IP versi 6 compression dan uncompression, kemudian konfigurasi topologi IP versi 6, dan yang terakhir ada tentang konfigurasi topologi statik dan dynamic routing IP versi 6. Yang pertama, teorinya nih. IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6 adalah versi terbaru dari protokol IP yang dapat menggantikan IP versi 4. IP versi 6 mempunyai panjang 128 bit, jauh lebih besar dibandingkan IP versi 4 yang cuma 32 bit, sehingga bisa menampung lebih dari 340 unit zillion alamat. Ini tuh IP versi 6 tuh 4 kali lipatnya dibandingkan IP versi 4 nih teman-teman. Perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6. Kalau IP versi 4 itu dirilisnya tuh tahun 1981, sedangkan IP versi 6 dirilis tahun 1998. Jelas lebih terbaru kan? Kemudian IP versi 4 ini hanya 32 bit, sedangkan IP versi 6 ada 128 bit. IP versi 6 itu hanya mengandung angka aja teman-teman kan, kayak 4 oktet kayak seperti ini, 192, 108, 5, 18. Sedangkan IP versi 6 itu mengandung nggak cuma angka teman-teman, mengandung juga kayak huruf-huruf yang unik. Nah, contohnya itu kayak seperti ini teman-teman, 50B2, 6400, dan lain sebagainya. Terus kalau IP versi 6 itu bisa di HCP maupun manual konfigurasi. Sedangkan IP versi 6 sama sih, dia juga support auto configuration. Bisa di HCP, bisa juga manual. Terus ini ada tipe IP versi 6. Yang pertama itu link lokalnya teman-teman. Link lokal IP versi 6 itu fungsinya untuk komunikasi antar perangkat dalam satu LAN dalam local area network. Range-nya atau contohnya itu pasti diawali dengan FE, mau itu FE80, FE90, dan lain sebagainya. Kemudian Global Unicast. Fungsinya itu adalah alamat publik IP versi 6 yang dapat mengakses internet. Nah, jadi kalau di IP versi 6 itu sebutannya Global Unicast. Di IP versi 4 bisa disebut dengan alamat publik. Kemudian range-nya itu diawali dengan angka 2 atau 3. Jadi bisa 2000 atau 3000 seperti itu. Kemudian yang ketiga ada unique queue lokal. Jadi itu alamat private-nya IP versi 6. Range-nya itu bisa diawali dengan FC atau FD. Jadi bisa FC00, FD00, FD01, dan lain sebagainya. Jadi range ini tuh adalah contohnya sih. Jadi kayak misalkan kita ngeliat FL80, oh kita tahu ini tuh berarti link lokal buat LAN. Kalau angkanya awalnya 2 atau 3, oh ini berarti alamat publiknya. Kalau FC atau FD, oh berarti ini alamat private-nya. Seperti itu teman-teman. Terus ini ada address compression. Jadi address IP versi 6 ini bisa dikompres teman-teman. Kayak misalkan ini tuh kan 2002 DB608AB dan seterusnya, ini tuh panjangnya. Nah, yang pertama ini kita tuh bisa banget buat pertama nih, kita tuh bisa menyederhanakan IP versi 6 dengan menghapus angka 0 yang ada di depan. Jadi misalkan ini nih 20 DB, ini kurang satu angka teman-teman. Jadi misalkan ini DB61, ini misalkan ini 08AB ini bisa kita coret. Kemudian ini ada 0023, ini kita coret. Kemudian ini kita coret 3 angka di 3 angka teman-teman seperti ini juga kita coret. Nah, hingga menjadi 2002 DB6 8AB 56CA dan seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada yang kedua teman-teman. Kalau yang kedua ini ada aturan tambahan, jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali, mau seberapa banyak 0 yang ada. Kayak tadi di situ ada 00 gini, itu tuh kita coret aja semuanya teman-teman, sehingga dan kita ubah menjadi titik 2 seperti ini. Ini 202 tetap turun seperti ini, DB6 tetap, 8AB, 56CA, 23. Nah, ini yang membedakan yang 00 ini berubah menjadi titik 2, ada 2, titik 2-nya ada 2. Yang A tetap seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada contohnya lagi nih. Kalau misalkan ini seperti ini
Misalkan ada nol-nolnya tuh ada 2, ada di sini ada 000, di sini juga ada 00 banyak, apakah kita harus menghapus semuanya? Nih kalau misalkan kalian menggunakannya tuh jadi titik dua seperti ini, itu tuh jelas salah ya teman-teman. Yang benar itu adalah jika ada nol berturut-turut di depan atau belakang, tidak bisa di-compression keduanya, harus memilih salah satu. Jadi ini tuh kita harus memilih, misalkan kita mau coret yang depan aja nih, kita coret. Nah, ini akan berubah seperti ini. Sedangkan yang belakang kita mencoret 3 angkanya saja, sehingga nolnya tuh hanya ada satu seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini ada contoh soal IP versi 6 compression. Nih, kita coba kerjakan contoh soal ini ya. Nih, itu ada 2001, ini 0db8, nolnya coret. Kemudian ini kita coret, coret, dan menjadi seperti ini. Kemudian kita lihat hasil akhirnya itu menjadi seperti mana. Nah, ini akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi 2001 db8 titik 2 titik 2 1428 57 AB. Kemudian kita kerjakan yang bawahnya nih. Ini kita coret, kita coret. Ini ada 00 berturut-turut kita coret semua, dan 0 di depan kita coret. Ini kalau di tengah gini nggak usah dicoret teman-teman, dan ini ada 03 kita coret. Nah, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi FL80 DB8 23.2.2 1AC C062 dan D. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita ada contoh soal uncompression. Kalau tadi kan di kita compression. Kalau ini tuh udah dikompresi, terus kita ubah jadi nggak dikompresi itu seperti apa. Ini tuh kita hitung dulu teman-teman pertama-tama. Ini tuh ada berapa oktet? 1, 2, 3. Nah, kita kan tahu sendiri ya, kalau IP versi 6 itu ada 8 oktet. Nah, maka berarti ini yang ada titik dua ini adalah mengandung angka 0. Berarti ini tuh ada 5 berturut-turut angka 0. Coba kita tulis di sini. Kita ketikkan saja biar cepat. Jadinya tuh 2001. Ntar ini kita ketikkan menjadi 2001 titik. Ini DB8 berarti di depannya tuh ada angka 0 ya, karena IP versi 6 itu dalam satu ini mengandung 4 oktet teman-teman. 4 bit, kemudian ini berarti 00. Oh maaf, ini berarti titik 2, 0 db8, kemudian 0000, titik 2, 0000, titik 2, 0000, 2000, titik 2, 0000, kemudian titik 2, 0001. Nah, ini seperti ini teman-teman. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah pas. Ini berarti IP versi 6 tanpa dikompresi. Kemudian ada soal ini kita kerjakan lagi nih. Jadi 2001. Terus titik 2, 0 dB adalah 201. Kemudian 0 dB8. Kemudian ini ada angka 0, berarti 0000, 2 A, B, C, D. Kemudian ini ada angka 0 berturut-turut. Ini kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 3 angka 0 yang berturut-turut. 0, 0, 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 0, dan yang terakhir adalah 0002. Seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau membahas tentang prefix teman-teman atau total IP. Nah, jadi kan kalian tahu sendiri kalau IP versi 4 itu hanya 32 bit. Sedangkan IP versi 6 itu sampai 128 bit. Itu tuh sampai 4 kali lipatnya teman-teman. Dan kemudian kalau IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet. Kalau IP versi 6 itu sampai 6 oktet seperti ini. 8 oktet seperti ini teman-teman, maaf. Nah, kemudian kalau soal cara penulisannya, kalau versi 4 itu kan hanya berupa angka 192, 108, 1, 24. Kalau versi 6 itu sampai 2001, DB8, 99, 70, 100, ABCD 12, A1, slashnya 64. Jadi kalau slash 64 ini, sepemahaman aku itu adalah yang paling sering dipakai ya teman-teman. Kayaknya yang itu adalah pertengahannya gitu, karena kan maksimalnya itu 128. Nah, kemudian kalau penulisannya, misalkan ini tuh sebagai IP pertama, kemudian IP keduanya tuh
192.168.1.2, bahkan kita tinggal seperti ini kan teman-teman. Sedangkan kalau misalkan IP versi 6 itu kita harus menuliskan 4 oktet pertamanya. Sini misalkan DB8, kemudian 99, 70. Nah, seperti ini. Dan setelah sisanya itu tuh bebas teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa kayak pengen yang lebih simpel, ya nggak apa, kita tulis aja 100, ABCD, kemudian 12, terus yang membedakan tuh di akhirnya aja. Misalkan akhirnya tuh 2, seperti ini. Nah, jadi itu seperti itu teman-teman. Kalau IP versi 4 itu yang wajib sama itu adalah 3 depannya, kemudian networknya ini belakang harus beda. Kalau IP versi 6 cukup 4 depannya aja yang sama. Sisanya itu bebas terserah kalian, seperti itu. Selanjutnya, mari kita coba untuk membuat konfigurasi topologinya di Cisco. Misalkan kita sediakan nih 2 buah router dan juga 2 buah PC seperti ini. Dan kita sambungkan. Seperti ini. Udah sih teman-teman, sebenarnya topologinya tuh hanya seperti ini saja kan. Paling kita tinggal tambahkan IP-nya aja, kita tinggal buat IP-nya. Nanti kan kalau IP versi 6 itu tuh banyak ya teman-teman, sampai 8. Nah, kita bisa ringkas. Jadi misalkan ini 2001, kemudian DB8, ininya tuh mungkin 20 seperti ini, terus kita titik-titik 1. Kan titik 2 ini ada 2 itu tandanya berarti ada angka 0 gitu kan. Slash-nya 64. Dan ini berarti titik 2. Seperti ini. Kemudian kalau misalkan ininya tuh 2000, misalkan yang ini 2001, DB8, kemudian ininya 1, titik-titik 2, kemudian ini 1, slash-nya 64 juga. Berarti yang bawahnya itu titik 2-nya berarti titik 2. Seperti ini. Yang sebelahnya ini, misalkan 2001 DB8 titik 1.2, kemudian titiknya titik 1, dan sini titiknya titik 2, titik 2 seperti ini. Nah, udah benar. Nah, kalau udah sekarang kita masukkan ke tiap PC-nya, teman-teman. Pertama kita ke routernya dulu. Kita masukkan ini, kita ketikkan no. Udah, kemudian ini global configuration, dan kita masukkan itu interface gig 00 dulu. Kemudian kita ketikkan IP, sama ini sebenarnya tinggal tambahkan IP versi 6, kemudian address, kita ketikkan 2001, DB8, 20.1, titiknya 2 kali, titik 2 kali, titik 1, kemudian kita tulisnya langsung aja /64. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba mau aku salin, biar mempermudah. Udah, enter. Kalau udah kita tambahkan lagi, ini tuh berarti ke interface gig 0/1 seperti ini. Kemudian kita paste, ini tinggal kita ganti tengahnya titik 1 berarti seperti ini. Kalau udah, kita enter. Oh iya, aku lupa no shutdown-nya teman-teman. No shutdown interface gig 0/1 shutdown. Coba kita cek dulu IP-nya udah masuk atau belum. Ini udah masuk ya teman-teman, tuh ada tulisannya IP versi 6 address. Nah, sekarang kita ke router sebelahnya. Kita no, kemudian kita ke interface gig 0/0. Nah, shutdown, baru kita IP versi 6 address. Ininya ganti yang kedua seperti ini. Kemudian interface gig 0/1. No shutdown. Udah, kemudian kita ininya berarti 2 ya. DB8 2 1. Udah benar. Nah, kalau udah sekarang kita langsung masuk ke PC-nya, kita masukin IP-nya. Nah, kita masukin yang ini ya teman-teman, yang IP 6 configuration. Ini
2001, 2000, titik titik 2 berarti ini teman-teman, slash-nya ini slash-nya 64. Kemudian ininya berarti yang ini titik 1. Oh ya, ini bukan ini titik 1, ini 1 juga. Ini kalau udah kita pindah ke PC sebelahnya. Sini. Kalau misalkan IP versi 6 itu kita benar-benar harus super duper hati-hati ya teman-teman tuh, karena ini kayak lebih kompleks dibandingkan IP versi 4. Jadi belum harus teliti ini 164, jangan sampai lupa. Nah, udah kita harus ekstra cek lagi teman-teman. Ini udah benar, oke. Selanjutnya kita mari melakukan routing teman-teman. Ini kita masuk ke yang router pertama dulu. Nah, kita ketikkan dulu teman-teman IP versi 6 unicast routing seperti ini. Ini wajib ya teman-teman. Dan setelahnya ini sama aja IP versi 6, kemudian kita root seperti ini. Kita ketikkan 2001 db8. Kemudian kita masukkan yang ini, yang atas ini ya teman-teman. 20 2 kita nggak perlu tulis angka, karena kalau misalkan di belakang nggak ada angka kayak gini, berarti ini melambangkan angka 0 ya teman-teman untuk networknya. Kemudian kita masukkan IP jalurnya 2001 db8 20.2 berarti itu ya. 2 seperti ini. Nah, udah. Kita salin. Ini kenapa ada salah ya teman-teman? Ini kita tempel, tadi aku ini kurang titik 2 sini. Benar-benar harus ekstra hati-hati ya kalau seperti ini. Kalau udah kita enter, nanti kita salin lagi. Nah, kita ganti ininya. 20-nya kita ganti jadi angka 1. Nah, kalau udah kita enter, udah benar kan? Benar, kita cek. Oke, udah benar, kita langsung pindah ke sebelahnya. Kita kita exit dulu, kemudian IP v6 unicast routing. Enter kalau udah IP v6 address. IP6 root, maaf, IP6 root. Kemudian kita 2001 db8, berarti yang ini 20 juga, tik 2 udah slash 64. Jalurnya berarti 2001 db8 20 titik, berarti ini 1. Oke, ini kita salin dulu. Enter. Kalau udah kita tempel, kita ganti yang depan ini. 20 kita ganti jadi angka 2. Kalau udah kita enter, kita cek dulu 2, oke benar. Kalau udah kita do show IP versi 6 root seperti ini. Ini kita cek dulu. Ini belum masuk ya teman-teman. Oke, maaf teman-teman. Jadi tadi aku salah masukin IP nih. Jadi tadi aku di router sini aku malah masukin IP yang titik 1 ini. Harusnya aku masukin yang titik 2. Oke, coba kita masukin ulang ya teman-teman. Berarti ini titik 2 ya sini. Jalurnya udah benar kan? 20.2 berarti ini. 2 berarti ini jalurnya titik 20.2 seperti ini. Lalu kita cek lagi db82. Oke, udah benar. Sekarang kita ke sebelahnya coba ya. Kita cek dia apakah, oh ya, ini juga salah teman-teman. Ya, harusnya dia masukin ini titik 1 benar, kemudian yang ininya harusnya titik 1. Kita cek lagi db8 1 21 db8 21. Oke, udah benar. Enter. Nah, kalau udah coba kita cek ya teman-teman. To show IP root. Maaf, do show IP versi 6 root. Seperti ini. Nah, ini udah masuk ya teman-teman, 2001 ini udah masuk. Udah static, kemudian yang sebelahnya do show IP versi 6 root. Do show, ini juga udah masuk ya teman-teman, ini yang static. Tampaknya sekarang kita coba untuk kirim paket.
Jadi PC 0, PC 1. Ini sudah sesuai teman-teman. Selanjutnya, mari kita coba mengkonfigurasi OSPF teman-teman. Nah, di sini untuk IP yang menggunakan statis tadi sudah aku hapus ya. Yang pertama-tama kita masuk ke IP versi 6, kemudian router OSPF-nya misalkan 1, seperti ini. Nah, ini disuruh milih router ID, kita pilih router ID-nya misalkan 10, 10, 10.1. Nah, jadi itu bukan IP versi 4 ya teman-teman. Mungkin emang bentukannya aja mirip kayak IP versi 4, tapi ini sebagai router ID aja, sebagai tanda mungkin kode. Kemudian kita enter dan kita exit. Kalau udah kita masuk ke interface gig yang ke yang 01 dulu teman-teman, misalkan yang 00 dulu ke sana, 0/0, kemudian kita daftarkan, yaitu kita ketikkan IP versi 6, kemudian OSPF, OSPF-nya harus sama, tadi kita masukkan OSPF 1, area 0. Ini seperti ini teman-teman. Kalau udah kita enter, kemudian kita masuk ke interface gig 0/1 yang ke bawah itu. Kemudian kita masukkan lagi sama seperti ini. Nah, kalau udah kita langsung pindah ke router sebelah nih. Kita sama kayak tadi, kita ketikkan dulu IP versi 6, kemudian router OSPF-nya 2 ya teman-teman. SPF 2. Nah, kita sama kayak tadi, kita masukkan router ID-nya. Misalkan ini 20.20.20.1. Ini atau mungkin 10.10 aja. Router ID-nya 10.10.10.2 seperti ini nih. Kalau udah kita exit, baru kita ke interface-nya. Di 0/0. Kita masukkan IP versi 6, OSPF-nya itu SPF 2, areanya harus sama ya teman-teman, yaitu area 0. Seperti ini, kalau udah kita ke interface di 0/1 sama IP versi 6 seperti ini, kemudian kita masukkan IP versi 6 OSPF 2 area 0. Nah, kalau udah kita coba exit, kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini do show IP versi 6 root. Oke, di sini misalkan di sini udah ada ya teman-teman untuk OSPF-nya. Yang sebelahnya juga misalkan kita cek nih. Exit do show IP versi 6 root. Ini oke, di sini juga udah ada teman-teman OSPF-nya yang udah jalan. Coba kita kirim paket data seperti ini. Oke, ini sudah sesuai teman-teman. Kalau misalkan ping coba ya, kita coba. Kita ping 2001 DB8. Kemudian kita masukkan yang PC ini teman-teman. Yang DB8 ini DB8.2 ya, 822 seperti ini. Oke, udah reply seperti ini teman-teman, tandanya kita konfigurasinya udah berhasil. Selanjutnya mari kita coba untuk mengkonfigurasi dynamic routing di dynamic routingnya EJRP teman-teman. Yang pertama kita IP versi 6 unicast routing, kemudian IP versi 6 router EIGRP-nya misalkan 10 teman-teman, seperti ini. Nah, kalau udah kita ketikkan EIGRP router ID-nya teman-teman, misalkan 10.10.10.1. Kalau udah kita jangan lupa untuk shutdown teman-teman biar nyala. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/0 IP versi 6 EIGRP-nya EIGRP 10 ya tadi yang ini. Ini kemudian kita langsung ke interface gig 0/1. Baru kita masukkan sama seperti ini. Nah, kalau udah kita langsung pindah ke sebelahnya teman-teman. Sini kita ketikkan IP versi 6 unicast routing, kemudian IP versi 6 router EIGRP EIGRP 10 ini. Dan kemudian kita masukkan EIGRP router ID-nya. Misalkan 10.10.10.2. Jadi di sini titik 1 kan. Ya, ini titik 2. Kemudian kalau udah kita langsung no shutdown. Baru ke interface di 0/0. Kita ketikkan IP versi 6 EIGRP 10. Nah, ini udah nyala ya teman-teman tuh agency, kemudian ke interface gig 0/1 sama kita IP versi 6 EIGRP 10. Seperti ini. Kalau udah kita coba percepat times forward. Kalau udah kita cek
Do show IP versi 6 root ini. Teman-teman di sini udah masuk ya teman-teman. Di sini ada D. D itu artinya adalah ini teman-teman. Mana D? Nih D itu adalah artinya EJRP ya teman-teman. Kemudian kita cek di sebelahnya sini. Do show IP versi 6 root. Oke teman-teman di sini juga sama ya udah masuk. Nah sekarang kita coba untuk ngeping dari sini ya. Kita ping misalkan 2001 DB8 kemudian 2 titik 2. Di sini udah reply teman-teman, time-nya juga hari ini. Sekarang ini, nah berarti itu udah berhasil teman-teman kita mengkonfigurasinya, konfigurasi untuk day marketing tadi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk materi tentang IP versi 6 dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah teman-teman.